Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih mewaspadai utang Indonesia. Saya ingin langsung ke Bima Yudhistira. Bim, kalau melihat tadi dikatakan Pak Tom bahwa ICOR Indonesia tinggi ya, itu artinya secara sederhana inefisiensinya tinggi juga. Itu pertanyaannya kenapa masih begitu ya? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya hampir 10 tahun ini pembangunan infrastruktur begitu gencar dilakukan. IKN itu sedang dilakukan untuk katanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Bagaimana, Bim? Inefisiensi itu bisa kita lihat dari berbagai dimensi. Satu, korupsi. Oke. Ini yang bikin ekonomi berbiaya tinggi. Kenapa? Karena setiap kali ada uang yang masuk dalam bentuk modal maupun utang, itu habis salah satunya untuk korupsi. Seperti pundi-pundi berlubang ya, dimasukkan keluar terus. Kemudian kedua, kalau bicara soal inefisiensi juga terjadi pada birokrasi. Makanya saya kurang setuju kalau dibilang utang untuk rakyat, APBN untuk rakyat. Satu, yang dapat manfaat utang paling banyak itu adalah kreditur. Terutama kreditur di lembaga keuangan. Ya. Karena 89% utang kita bentuknya adalah surat utang. Kemudian kalau dilihat dari tahun 2019, kalau kita fair ya, kita nggak ngambil masa pandeminya, itu terjadi lonjakan bunga surat utang yang cukup signifikan. Bahkan yang kita tidak habis pikir ya, kita nggak bicara nominal bunganya saja yang hampir menyentuh 500 triliun tahun depan. Kita bandingkan dengan Filipina, sama-sama ratingnya BBB, dia dapat 6,5% bayar imbal hasil kepada kreditur, kita 6,6% dan inflasi Filipina itu lebih tinggi daripada Indonesia. Ini kan artinya ada yang salah dalam pengelolaan utang. Kemudian kalau lihat inefisiensi apa lagi? Inefisiensi untuk belanja yang sifatnya birokrasi. Mas Leo, belanja birokrasi di APBN itu besar sekali. Bahkan angka di 2019 untuk belanja pegawai dibandingkan dengan RAPBN 2024 nih, itu angkanya naik 100 triliun rupiah hanya untuk belanja pegawai. Termasuk janji-janji Pak Jokowi untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan. Nah, efeknya apa? Inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor real inefisien. Logistik tadi yang disebut infrastruktur. Indeks logistik kita turun 17 peringkat. Ada yang nggak beres di situ? Naik dong. Pakai AMD naik. Tergantung lembaganya gitu. Ternyata turun. Kalau dilihat dari persepsi logistik dan dikeluhkan juga pelaku usaha, biaya logistik kita yang kelihatan itu lebih mahal. Itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau dilihat inefisiensi sektor real, inefisiensi di sisi pemerintahan atau APBN itu sebenarnya membuat kualitas utang semakin rendah kualitasnya. Sehingga apa Mas Leo? Kalau dibandingkan ya, tahun 2015, rasio, ini kalau kita bicara tadi rasio antara bayar bunga utang, kemudian pokok utang, itu 24%. 2024, ini 42%. Hanya untuk bayar beban bunga utang. Lebih banyak bayar bunga nih ya, semakin hari semakin lebih banyak bayar bunga daripada pokoknya. Kalau apa yang disampaikan oleh Bima, tentang rasio tadi, kita ngomong sama tadi yang disampaikan oleh Pak Tom soal rasio ya. Ini yang harus kita hati-hati. Penerimaan pajak kita itu, penerimaan pajak saja itu 1.900. Kalau 1.000 triliunnya dipakai untuk bayar utang bunga plus pokok, nah, itu sudah melebihi 1.000 triliun. Ini ada masalah yang harus kita selesaikan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang baik-baik saja. Ini yang harus itu harus alert benar, harus alert. Dan saya selalu mengingatkan soal utang ini. Karena apa? Siapa sekarang yang perlu kita ingatkan juga, apalagi perbankan kita sekarang lebih suka membeli surat utang. Dulu sebelum pandemi, pemegang bondholder kita itu 39 itu asing. Sekarang asing sudah banyak yang keluar, dipegang oleh dalam negeri sekitar asing tinggal 16%. Fungsi intermediasi perbankannya tidak jalan. Itu yang saya khawatirkan. Harusnya perbankan itu uangnya di treasury mereka itu lebih banyak ditektokkan, main pingpong dengan apa? Dengan surat utang. Ini Anda sudah sampaikan ya di dalam pengawasan kan Anda pengawas pemerintah. Saya berkali-kali mengkhawatirkan tentang kondisi crowding out. Kondisi crowding out. Berebutan uang. Berebutan uang sektor. Harusnya perbankan ini harusnya uangnya dipakai apa? Membiayai sektor real. Sektor real ini nanti akan berputar, membayar gaji pegawai, membayar supplier dan sebagainya. Uang ini berputar. The velocity of money inilah yang akan menghidupkan ekonomi. Nah, ini tidak terjadi. Perbankan kita lebih suka apa? Tek tok, main pingpong dengan apa? Temboknya itu adalah surat utang.
Pak Peter, Nah, ini yang membuat tadi inefisiensi. Anda setuju tidak dengan yang dikatakan Pak Misbakun ini bahwa ini tidak baik-baik saja sebetulnya keadaan? Setuju. Makanya tapi ini menegaskan persoalan kita itu bukan di utangnya. Oke. Persoalan kita itu ada di inefisiensinya. Pemakaian utangnya. Iya, permasalahan kita itu ada di bunganya. Jadi persoalan-persoalan kita bukan pada utangnya. Karena pada utangnya, ya rasionya itu kalau utangnya itu nggak besar kita. Oke. Persoalannya dengan utang yang tidak besar, tetapi biaya kita besar. Iya. Kenapa? Itu bukan di masalah pengelolaan utangnya. Oke. Kalau saya berhutang, ya misalnya pemerintah berhutang, tetapi kemudian biayanya besar, yang persoalan itu bukan dari pemerintah, ya bunga itu, ya bunga utang itu bukan dari pemerintah. Pemerintah juga gak kepingin bayar utangnya bunganya sebesar itu. Ya, jadi persoalannya ada di sana. Masalah kita itu bukan di dalam pengelolaan utangnya. Kalau pengelolaan utang itu yang tadi, bahwasanya kemudian ada di APBN, ya kemudian rasio utangnya itu. Kalau saya enggak. Masalahnya di mana? Ya, Kalau saya enggak gitu. Oke. Kalau saya ngelihatnya utangnya bermasalah, pengelolaan yang bermasalah gitu ya. Dampaknya juga bermasalah. Masalahnya apa aja yang Kalau kita lihat dari model utang saja, kita lihat. Tadi kita sudah tahu efektivitasnya perlu kita pertanyakan. Gitu ya. Tadi kita sudah lihat kalau utang menciptakan liabilities dan kemudian disebut tadi asetnya naik, pada saat yang sama tagihan kita keluar naik nggak? Artinya ketika kita menciptakan 66,9% utang itu berbentuk denominasi US dollar, mestinya kita juga punya tagihan keluar dong sebesar 66,69 itu sebagai US dollar. supaya saling tutup Itu begitu? supaya saling tutup. Sebentar. Saya ingin mengatakan ketika Anda bilang utang itu bermasalah, bukan masalah bukan masalah utang. No. Kalau saya buat ketika Anda masuk pada suku bunga, itu kelihatan masih. Nah, ujungnya di situ kalau dibilang itu bukan soal utang, kalau dibilang bukan soal utang, mestinya Misbahun nggak bilang tadi. Bahwa sesungguhnya APBN kita bisa surplus. Kalau bisa surplus berarti problematiknya ada. Kan di situ munculnya jadi masalahnya. Yang saya katakan adalah desain ekonominya. Nah, desain ekonomi kita itu harus diparalelkan. Siapapun Menteri Keuangannya pada situasi seperti ini akan terjebak kepada situasi utang. Akan terjebak. Karena apa? Tidak mungkin kemudian ekonomi yang sudah begitu besar size and volumenya itu kita rem begitu saja. Itu ibarat kita lari 180 km per jam, naik misalnya mobil Jerman yang seperti punya Bang Nursi, terus kita rem mendadak, nggak bisa. Kita kan harus pelan-pelan. Karena terlalu besar sudah ukuran kita. Besar. Ya kan? Kemudian karena apa? Bisnis ini kan meliputi bisnis negara ini kan juga besar. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat yang sama inilah kita harus mendesain memparalelkan dengan kerja substansial yang tangan kita mau kotor. Bayangkan PNBP kita yang dari SDA itu berapa? Itu harus kita perbaiki. Saya ingin bertanya, struktur itu di dalam APBN kita perbaiki. Saya ingin bertanya ke Pak Tom Lembong. Pak Tom, ini kan akhirnya kita melihat bahwa utang Indonesia ternyata kalau tadi Bima Yudhistira membandingkan dengan Filipina saja misalnya, belum punya daya dorong ekonomi dibandingkan utang Filipina. Masalah utamanya tuh di mana kalau menurut Anda, Pak? Apakah di hutangnya, jenis hutangnya, pengelolaannya atau apa, Pak Tom? Menurut Anda, Pak? Iya. Pertama, saya rasa kita tidak bisa bilang bahwa masalahnya bukan di utang, ya. Karena gimana pun juga, sesuai diskusi sepanjang sesi ini, kita sepakat bahwa utang itu simptom daripada gejala inefisiensi dan korupsi dan sebagainya kan. Jadi ya sebagai dokter kita nggak pernah akan bilang demam itu nggak masalah, ya kan itu sekedar simptom ya. Kita harus mengakui bahwa ini ibarat kalau ada asap ya pasti ada api, gitu kan. Jadi mungkin gimana ya logika mengatakan ya ini masalah. Pak Leo bertanya, di mana sebenarnya letak masalahnya, di mana akar permasalahannya kan? Saya kira kita harus agak komprehensif melihatnya. Ya tadi Pak Bima juga sudah menyampaikan berbagai faktor seperti korupsi, birokrasi dan sebagainya ya. Jadi memang di pengelolaan, dan mungkin juga mindset, karena kita harus mengakui bahwa memang jauh lebih gampang untuk menerbitin surat utang daripada kerja keras untuk naikin rasio pajak. Jauh lebih mudah untuk
ambil utang daripada misalnya meningkatkan main aman begitu ya Pak Tom ya? SDM kita, human capital kita, gitu ya. Main aman ya? Masalahnya bukan di utang. Oke. Main gampang. Jadi cari jalan pintas yang cepat, ya kan? Ambil utang saja daripada kerja keras atau tadi istilahnya Pak Misbakun ya mengotori tangan untuk reformasi dan perbaikan-perbaikan yang memang fundamental, gitu ya. Oke. Bima, kalau kita lihat tadi crowding out kan jadi masalah juga ya. Ketika utang yang susah kita dapat, Indonesia dapat, itu ternyata juga tidak efisien, tidak efektif juga, kurang lah ya kita bilang. Itu solusinya apa? Sekarang kan jadi perbankan. Sekarang kita juga harus keluar dari paradoks sempit ya. Paradoks sempit apa? Ya sudah. Utang itu nggak Utang ada. seperti sekarang kita berarti harus menutup ke depan atau dengan penerimaan pajak. Itu menurut saya harus ada sistem yang komprehensif. Pajak. Kita harus bicara soal pajak kekayaan. Kita juga harus bicara soal windfall profit tax. Buat perusahaan-perusahaan yang produksinya biasa aja, tapi dia mendapatkan nikmat dari misalnya gejolak harga komoditas. Tapi juga yang lebih fundamental lagi, kita harus bicara di luar paradoks yang sempit, bahwa yang namanya utang, ada yang namanya cancellation. Atau kita tidak perlu bayar utang, bunganya juga. Dengan cara apa misalnya? Ada utang yang bisa ditukar dengan lingkungan. Ada utang dengan program sosial. Kita juga harus meminta bahwa ini kerusakan ini memang ada dari pemerintah Indonesia, dari Menteri Keuangan saat ini, tapi juga ada arsitektur keuangan global yang kita harus minta tanggung jawabnya. Sehingga ada banyak sekali varian-varian untuk... Arsitektur globalnya siapa nih? Ya sebut aja lah, Bank Dunia salah satunya kan, Bank IMF. Dunia, IMF, lembaga-lembaga multinasional. Saya ngelihat sesungguhnya problemnya bahwa kalau saya ngelihatnya berdasarkan perjanjian loan agreement yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia misalnya, katakan dengan pihak Bank Dunia misalnya, kan di situ diperjanjikan hal-hal yang bertentangan. Misalnya ketika bicara sektor migas, diperjanjikan Anda minjam sekian dengan catatan kasih BLT bertentangan dengan konstitusi, silakan tabrak nggak apa-apa, kan kejadiannya begitu. Nah itu yang saya bilang, utang itu menciptakan apa yang saya sebut sebagai 7I. Dia mengintervensi habis-habisan, sumbernya dari utang, berarti utangnya bermasalah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak berutang? Tadi Miss Bawan bilang, kita nggak bisa lagi ngerem pertumbuhan. Tergantung sekarang bagaimana kita menciptakan pendapatan. Nah nanti bisa kelihatan struktur pajak, struktur PNBP berbasis SDA dan non SDA, lalu kita lihat pendapatan lain-lain. Kita buang dulu nih soal utangnya nih, baru kita bisa lihat bagaimana struktur pendapatan dalam rangka pembiayaan gitu. Masalahnya Bapak-Bapak, sejauh ini yang kita tahu pemerintah mengatakan semuanya masih aman. Pak Misbakun bilang tidak aman sebetulnya. Tapi terus bagaimana? Kita harus jeda dahulu karena kita akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.